Media sosial jurnalis warga. Media warga. Media lokal untuk Indonesia. Aksi peduli peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52, Gerakan Tanam Cabai. Kabar Media Warga, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. PJ Wali Kota Tasikmalaya CK Virgowansyah, menghadiri Gerakan Tanam Cabai, bersama tim penggerak PKK Kecamatan Bungursari. CK Virgowansyah mengatakan kegiatan ini, dalam rangka aksi peduli peringatan Hari Gerak PKK ke-52 serentak se-Indonesia. PJ Wali Kota Tasikmalaya mencoba mengajak masyarakat untuk menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan yang tidak produktif. Gerakan menanam cabai. Bagaimana diketahui, sebentar lagi mau hari besar nasional. Normal biasanya memang harga cabai akan meningkat karena biasanya hari besar itu akan lebih banyak yang mengkonsumsi cabai. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan semangat, trigger bahwasanya untuk ibu-ibu menanam cabai di tempat masing-masing. Di sini memang cabainya yang ada di sini, tapi di rumah kita juga bisa buat. Kita juga punya program yang namanya Sejuta Tanaman Pangan Cegah Inflasi di Kota Tasikmalaya. Nih, kalau seandainya kita punya tanaman cabai sendiri, maka masakannya akan terasa pedas. Biasanya kalau beli kita biasanya 2 kilo butuh sehari, tapi kalau dengan tanam sendiri kadang-kadang cuma yang terpenting taste-nya. Ketika sudah merasa pedas, sudah selesai, nggak perlu harus 2 kilo, kalau bisa 1 kilo yang kita konsumsi. Sekarang mari kita tanam cabai, mari kita budayakan untuk menanam di pinggir-pinggir rumah, di wilayah-wilayah yang kira-kira tidak termanfaatkan selama ini. Kalau kita bergotong royong, kalau ada setidaknya 750.000 masyarakat di Kota Tasikmalaya, ada sekitar 500.000 kakak. Kalau 500.000 kakak menanam cabai sebanyak 10 batang saja, maka 500.000 kali 10, artinya ada 5 juta pohon cabai. Kegiatan ini skala nasional melalui jaringan daring yang dipusatkan di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki program Setanam Cinta. Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan, mari kita perbanyak pasokan pangan, salah satunya gerakan menanam cabai. Pesan CK Virgowansyah. Support kegiatan PKK nasional untuk gerakan tanam cabai, sebagaimana diketahui bahwasannya hampir setiap tahun harga cabai akan meningkat ketika menjelang hari besar nasional. Contohnya ini bulan Ramadan ya. Untuk itu kita di pemerintah kota mencoba untuk mengajak semua pihak untuk menanam cabai. Dengan gerakan ini men-trigger agar kita menanam cabai dimanapun atau di pekarangan rumah, bisa juga di samping rumah ataupun memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak termanfaatkan. Ya, ini program serentak secara nasional. Daring, kita melalui daring, namun secara nasional dipusatkan di Bogor ya, Kabupaten Bogor. Kalau untuk rencananya di Kota Tasikmalaya sendiri gimana Pak? Kita punya program yang namanya Sejuta Tanaman Cegah Inflasi di Kota Tasikmalaya dengan Setaman Cinta, setidaknya 1 juta polybag yang akan ditanam. Kalau memang bisa ditanam di tanah, kita tanam di tanah langsung. Tapi kalau tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, kita tanamnya di polybag yang kita letakkan di sekitar rumah dan pekarangan rumah kita. Yang pertama, kita tidak perlu panik buying, kita juga ketersediaan bahan pokok juga tersedia. Mari kita perbanyak pasokan untuk Kota Tasik dengan cara gerakan menanam cabai ini. Di tempat yang sama, Ketua Penggerak PKK Kecamatan Bungursari, Nina Maulina SPD, mengatakan pihaknya Pokja 3, setelah pencanangan gerakan bersama menanam cabai. Diharapkan semua kader bisa mengikutinya. Kami akan mensosialisasikannya melalui kader kepada masyarakat untuk mencegah inflasi dan menanam di pekarangan rumahnya.
Bungur Sari, khususnya di Pokja 3, dengan setelah pencanangan gerakan bersama menanam cabai, diharapkan seluruh warga, utamanya seluruh kader PKK Bungur Sari untuk bisa melaksanakannya di masing-masing rumah ya, untuk disosialisasikan juga ke seluruh masyarakat bahwa untuk tadi Pak PJ bilang untuk mencegah inflasi dan lain sebagainya, untuk menanam cabai di halamannya masing-masing dengan kalau punya lahan yang besar bisa dengan menggunakan lahan tersebut, atau dengan yang lahan kecil pun bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk menanam cabai dan mungkin tanaman-tanaman yang lain yang khususnya untuk keperluan dapur kita. Untuk pertama langkah dari pihak kecamatan, mungkin untuk sementara kita mensosialisasikan dulu kepada masyarakat melalui kader-kader. Nah nanti mungkin ada mengontrol untuk masing-masing pelaksanaan seperti apa. Penyuluh Pertanian Kecamatan Bungur Sari Yayat Ruhiyat Mahendra berharap pasca gerakan tanam cabai serentak ini bisa menanam cabai di lahannya masing-masing. Kolaborasi milenial para petani sudah terbiasa menanam sayuran dengan hortikultura secara lokal biasa untuk menutupi kebutuhan masyarakat sekitar. Mungkin setelahnya ada kegiatan selepas tanam cabai ini, diharapkan para petani sendiri juga bisa dapat meningkatkan kegiatan menanamnya di area masing-masing, lahan masing-masingnya gitu. Untuk saat ini, alhamdulillah kalau untuk di kawasan Bungur Sari itu para petani udah terbiasa ya, banyak petani yang menanam hortikultura, yaitu tanaman cabai dan sebagainya gitu kan. Jadi udah gak asing lagi di sini. Ya minimalnya kalau secara global itu kan mungkin sedikit bisa menekan. Cuman untuk kebutuhan lokal masyarakat di sini mungkin udah bisa mencukupi gitu. Ketua Gapoktan Kelurahan Bungur Sari, Asep Saipul Tohman menambahkan kedepannya kelompok tani khususnya di Kecamatan Bungur Sari selalu sukses, sejahtera dan semangat tandasnya. Ya, semoga kelompok-kelompok tani yang ada di Bungur Sari selalu sejahtera, sukses, terus bersemangat. Lebih diutamakan untuk kali ini ada kemangi, dikarenakan produktivitasnya bisa menghasilkan tiap hari. Kemudian untuk tanaman per musimnya kami tanam cabai cengkeh bombay, kemudian ada juga tomat, luas lahan kurang lebih 350 batak, namun belum produktif semuanya. Ini namanya kelompok apa ini Pak? Kelompok tani Aliko. Aliko. Iya. Tapi bergerak awalnya saya dari petani milenial. Nah, ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak sampai saat ini untuk Gapoktan? Dari pemerintah sendiri, alhamdulillah kita lihat di hari ini juga kedatangan Ibu PJ, mudah-mudahan kedepannya membawa kabar gembira untuk mendorong terus kemajuan dan kemakmuran para petani. Ya, ini rata-rata sampai per bulan ini sampai berapa omset kira-kira Pak untuk kegiatan seperti ini? Hariannya kami ini baru masuk 500.000 per hari. Ya, tinggal dikalikan aja mungkin. Siap. Mungkin untuk kedepannya ada pesan dari Bapak buat masyarakat sekitar supaya lebih ditingkatkan lagi untuk petaninya gimana Pak? Ya, untuk para petani saya menghimbau mari kita sama-sama untuk berjalan bersama, bersemangat dalam menanam tanaman apapun jenisnya, karena itu sangat potensi sekali untuk ekonomi. Ya, 65.000 dijual ke Cikurubuk. Kalau kita mau beli ke sini, Ibu, nanti kita rame-rame ya beli ke sini, harganya jadi 70.000, lebih mahal 5.000. Karena memetik sendiri, ini sensasinya lain kalau memetik sendiri. Kebetulan lokasi yang kita selenggarakan ini merupakan kegiatan dari petani. Di sini ada beberapa komoditas. Yang pertama, yang dari awal Bu, ada serawung. Itu ibu-ibu bisa untuk membeli secara langsung di sini. Untuk satu ikat itu berlabel dengan harga Rp1.000. Alhamdulillah dengan kegiatan Surawung ini, petnya di sini udah bisa menjual 500 ikat per hari. Saya nitip jangan rusak awalnya gitu. Mungkin pertama kali saya mengucapkan puji syukur hadirat Allah karena berkat izinnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, bapak-bapaknya dan juga ibu-ibunya. Jadi jangan cuma ibu-ibunya aja gitu kan ya, minimal bapak-bapaknya itu bisa support ke ibu-ibunya. Cevi Firman, Media Warga mengabarkan. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.